Syifa Nahanita. Absen. Fajar Ahmad. Kelompok 1. Kelompok 1. Keisha Dwi Sabila. Absen. Putri Syahara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ada nggak yang tahu apa contoh makhluk hidup itu? Angkat tangannya. Oke, Kara, buat hewan. Tumbuhan ada lagi? Manusia. Di sini ada gambar tentang makhluk hidup. Jadi dibagi per kelompok. Dibagi ya, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Di halaman pertama. Udah dilihat? Sudah. Coba, ada nggak yang tahu ini tuh gambar apa? Lalu ada yang tahu contoh makhluk hidup tumbuhan tapi yang selain tadi? Ada yang bisa nyebutkan? Jagung. Ya, jagung. Ada lagi? Yang sering kita konsumsi? Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Contohnya? Anggur, apel, ya, sayur-sayuran juga bisa. Jadi ada banyak makhluk hidup yang dapat kita konsumsi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi sekarang masing-masing pilih satu tumbuhan yang sering dikonsumsi di kehidupan sehari-hari. Boleh mangga, stroberi, anggur, terserah, pokoknya semua pilih. Udah pilih? Udah. Keluarkan semua buku tulis dan peralatan. Satu aja dipilih. Tulis satu aja. Oke, jadi hari ini yang kita pelajari ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan yang ketiga ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Untuk bahasa Indonesia, Umi mau kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang makhluk hidup yang sudah dipilih tadi dengan menggunakan kosakata yang bagus dan kalimat yang efektif. Bisa? Bisa? Harus bisa, kan udah belajar kan? Udah pernah diajarkan kalimat efektif dan kalimat baku. Contohnya, mau kasih contoh. Pertanyaan ini tadi stroberi. Buat pertanyaan tentang buah stroberi. Contohnya, bagaimana bentuk buah stroberi itu? Bagaimana rasanya? Jadi di kertas lomba tadi ditulis pertanyaan tentang buah yang
sudah kalian pilih. Udah semua ditulis pertanyaannya? Udah. Oke, sekarang pertanyaannya itu disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Sekarang kembali pada teks yang udah Umi bagikan tadi. Yang pertama, yang ada gambar padinya ini. Dilihat semua. Coba apa yang ini, baca teksnya. Semuanya disimak ya teksnya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karangan Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Stop. Lanjut, kakak. Lanjut bacanya. Tumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung boni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Stop. Lanjut. Ya, baca. Muncul permukaan batang akarnya. Sampai mana? Petani juga mengairi dan pupuk pada tanaman. Ini selanjutnya tanaman padi dengan batang keras dan mati berwarna kuning. Gaba adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam kulit padi. Gaba ini kulit yang dijadikan benih lagi dalam bertumbuh padi. Berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi dapat ditumbuhkan dengan mesin atau ini sehingga boleh padi terlepas dari sebagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan atau bahkan hitam, yaitu disebut beras. Oke, sampai sini dari bahasanya. Jadi bersama kelompoknya yang tadi dong bagi nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, diskusikan tahap pertumbuhan padi. Tadi ada berapa tahapnya? Yang tadi udah dibaca ada berapa? Ada 3. Jadi satu kelompok tulis di satu kertas tahap pertumbuhan padi. Jadi kerjanya per kelompok ya. Jadi di sini kalian berdiskusi untuk menuliskan tahap pertumbuhan padi. Boleh dibuat kertasnya?
berdiskusi dan menuliskan cara menjaga kelestarian padi. Ini juga kerja kelompok, jadi bersama kelompoknya didiskusikan bagaimana sih iya, satu kertas saja. Bagaimana sih cara melestarikan padi agar padi ini tidak hilang? Udah semua? Belum? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah belum? Kelompok 3 udah? Udah belum? Oke, Umi tunggu sebentar lagi ya. Kelompok 1, coba tadi yang Umi suruh tulis 3 tahap pertumbuhan padi. Satu orang bacakan jawabannya. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit keras, kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Oke, bagus. Kelompok lain ada lagi yang membacakannya? Ya, boleh kakak. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas mengambil keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembangan penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi. Nah,
Sekarang Umi tanya, padi ini penting nggak buat kehidupan kita sehari-hari? Penting. Apa sih pentingnya padi ini? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Padi kalau sudah diolah dia akan berubah menjadi apa? Beras. Beras kalau dimasak di rumah akan menjadi Nasi. Nasi itu kalau misalnya hilang, apa yang akan terjadi sama kita? Nggak bisa makan. Jadi apa? Kelaparan. Jadi apa? Jadi sangat penting kan kalau ini tuh dilestarikan. Makanya kita harus melaksanakan upaya-upaya pelestarian padi. Tadi udah Umi suruh berdiskusi dengan temannya. Siapa yang mau bacaan? Yang sudah didiskusikan tadi, kalau berdua ketika belum? 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Oke, bagus. Nah, kalau kita tidak melaksanakan 5 upaya tadi yang sudah Kakak bacain ya, tidak melaksanakan 5 upaya, itu akan menjadi sebuah permasalahan yang disebut masalah keseimbangan lingkungan. Nah, jadi ada berbagai aktivitas yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Contohnya, penebangan pohon secara liar. Bagus apa enggak penebangan pohon itu? Yang kedua, menangkap ikan dengan bom. Bagus apa tidak? Lalu selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Bagus atau tidak? Kalau membuang sampah sembarangan akan terjadi apa? Banjir. Kalau terjadi banjir berarti keseimbangan lingkungan kita telah rusak. Lalu perburuan hewan liar. Bagus apa tidak? Nah, bagus. Kalau ada pemburu, semua hewan-hewan itu ditangkap sama dia, dibunuh. Jadi hewan itu tidak bisa berkembang biak. Jadi kalau dia tidak bisa berkembang biak, maka hewan itu akan punah. Dan itu juga menghilangkan keseimbangan lingkungan. Oke, setelah kita belajar tentang cara melestarikan padi, Umi mau kalian tulis lagi di kertas yang tadi bagaimana pertanyaan tentang cara pelestarian buah-buah yang sudah kalian pilih tadi. Contohnya, kakak tadi buahnya apa? Strawberry. Tulis pertanyaannya, apa pentingnya buah strawberry itu? Atau kakak tadi apa buahnya? Jambu. Apa yang harus dilakukan agar jambu ini terus berbuah? Gitu ya. Masing-masing tulis sesuai dengan buahnya yang sudah dipilih tadi.
kelompok 3 udah semua? Oke, kalau udah disimpan lagi pertanyaannya. Nanti kita juga akan menuliskan pertanyaan lagi. Udah disimpan pertanyaannya. Nah, sekarang lihat halaman kedua dari teks yang udah dibagi tadi. Halaman keduanya. Jadi lihat, di sini ada 3 gambar. Ada nggak yang tahu itu gambar apa? Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Dari ketiga gambar ini, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, apa sih perbedaannya? Ada yang tahu? Kalau pantai, di pantai itu ada apa? Ikan, terus air, terus pasir, terus ada pohon, terus apa? Kerang, kapal, ya benar. Kalau di dataran tinggi, contohnya itu di Brastagi, gunung, ya bukit, benar. Lalu dataran rendah, apa? Tadi itu tumbuhnya di Dataran rendah. ya ini apa nama tempatnya? Sawah. Nah, dataran rendah itu biasanya tempat kita tinggal, seperti kayak di sini di sekolah ini, itu namanya dataran rendah. Sekarang keluarkan lagi kertas pertanyaannya. Udah? Sekarang kalian tulis hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui dari ketiga tempat tadi, dari pantai, dari dataran tinggi, atau dataran rendah. Tulis contohnya yang kalian ingin ketahui itu apa? Misalnya ada apa saja yang ada di pantai. Gitu, tulis pertanyaan aja, nggak perlu dijawab, tulis aja pertanyaannya. Sudah semua? Nah, bersama teman sekelompoknya, ini kan ada 4 orang, tapi bagi 2 gini, ya, berdua berpasang-pasangan, kakak berdua, kakak bertiga ya, bertiga, yang ini berdua. Kalian diskusikan tentang pertanyaan yang dibuat. Misalnya gini, kakak pertanyaan tentang apa tadi? Apa saja yang ada di dataran tinggi? Apa yang ini? Apakah yang ada di pantai? Jadi kalian berdua saling berdiskusi apa jawabannya dari apa yang ada di dataran tinggi sama apa yang ada di pantai, ya.
sekarang kita akan membahas perbedaan dari ketiga bentang alam ini. Dilihat dari teks yang udah memberikan tadi, ada yang mau bacakan? Teks yang ini, boleh baca? Yang pantai dulu. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Oke. Dataran tinggi? Iya, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Oke. Dataran rendah? Yang ini dulu. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti produksi kelapa dan perkebunan. Ya. Oke. Kita sambungkan dengan pelajaran yang pertama tadi, yaitu makhluk hidup. Tadi kan kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan kan. Nah, misalnya di dataran tinggi biasanya itu di Brastagi, tumbuhan apa saja kah yang ada di sana? Ada yang tahu? Strawberry. Lalu sama jawabannya. Strawberry. Yang lain ada yang tahu? Di dataran apa? Di dataran tinggi ada buah apa saja biasanya? Apel, strawberry, terus? Durian nggak ada dataran tinggi. Kopi, terus? Teh, iya pinter. Oke, lanjut. Di dataran rendah. Apel tadi di dataran tinggi. Ya. Terus tadi yang bukan. Buah naga, mama. Mau apa? Terus tadi yang kita pelajari di awal? Anggur, jeruk. Anggur tadi di biji. Iya. Jagung itu di dataran tinggi. Jagung biji. Jeruk. Ya. Baru tadi apa namanya? Padi. Jeruk. Iya, kelapa. Oke. Terakhir, di pantai. Kalau di pantai ada apa makhluk hidupnya? Lobster. Terus yang warna hijau, apa namanya? Iya, yang rumput laut, siput, ya, terus dan garam laut. Nah, setelah tadi kita belajar tentang karakteristik 3 bentang alam yang ada di Indonesia, sekarang Umi mau kalian tulis lagi di kertas pertanyaan tentang karakteristik bentang alam tempat buah-buahan yang sudah kalian pilih tadi tumbuh. Contohnya seperti strawberry. Strawberry kan tumbuhnya di dataran tinggi. Apa karakteristiknya? Contohnya, dataran tinggi itu jaraknya 500 meter dari laut. Tuh, kalau ada yang milih tumbuhan yang di dataran rendah, tulis juga ciri-cirinya. Seperti 200 meter dari laut itu contoh karakteristiknya. Oke, sekarang masing-masing tulis di kertasnya ya. Oke, udah semua? Udah.
bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita yang sering kita konsumsi. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia yang ada 3 apa? Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, untuk melestarikan semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita, itu kita perlu melakukan pelestarian seperti yang sudah dibilang tadi, yaitu menghemat pemakanan nasi, atau jangan menggunakan pestisida yang terlalu berlebihan, atau dengan rajin menanam pohon-pohonan dan sebagainya. Oke, baik, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita baca doa sama-sama ya. 1, 2, 3.